Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berarti kita rangkum dengan salam yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan dimanapun berada? Kali ini kita datang untuk sesuatu ya, kita bisa review santai, tipis-tipis. Review mixer yang Anda dengar kali ini adalah mixer harga di sekitar 1 jutaan ke bawah, 500.000 ke atas ya, 500.000 ke atas, ingat. Nah, 1 juta ke bawah, luar biasa. Tapi ini adalah preamp yang luar biasa, preamp yang sangat spesial yang kita dapatkan ya di mixer ini, yang katanya untuk gendang cocoknya dimasukkan di KB300 terlebih dahulu untuk monitor dari PV, yang sekarang PV sendiri sudah tidak mengeluarkan ya sepertinya untuk KB, untuk tipe KB 300 dan selanjutnya. Oke, kali ini mixer yang sangat-sangat preampnya sangat-sangat luar biasa. Dibilang kuat, tergolong iya, tapi tergolong pada standar ya, pada standar. Saya tidak mengatakan preampnya ini kuat karena ada yang lebih kuat lagi. Nah, gitu ya kan. Karena ada yang lebih kuat lagi, nanti kita akan coba-coba lebih dalam ya. Kita coba-coba lebih dalam lagi. Setia terus bersama. Nah, ini bersama saya di sini. Ini yang Anda dengar saat ini, background di belakang adalah kelengkapan fitur daripada mixer yang saya bawakan kali ini. Yang Anda dengar yaitu fasilitas flash disk di dalam. Include di sini ada USB, Bluetooth, standar mixer kekinian ya, standar mixer kekinian. Nah, mixer apakah mereknya? Nah, yang Anda dengar kali ini adalah produk yang notabene-nya pendatang baru ya, tapi luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Salut. Saya untuk ketika saya nilai di sisi, saya bukan player, di sisi penikmat audio yang halus. Karena kalau power itu kan ada yang high SPL, kemudian hi-fi ya gitu. Nah, saya menyukai audio yang tipe-tipe hi-fi. Jadi menghadirkan audio yang halus, yang memang rapi. Jadi menyampaikan estetika musik secara musikalitas kita itu sangat utuh gitu. Nah, ini termasuk. Kenapa saya bilang termasuk? Karena dengan harga segitu, kualitas mixer ini bisa disejajarkan kualitas yang di atas 2.500.000, 2,5, di atas 2.500.000 ke atas. Nah, itu. Kalau untuk kekuatan
jika kita bandingkan dengan mixers yang sebelumnya yang saya punya, yaitu saya sempat punya Zenix 1204, itu ini bisa lebih tidak kuat untuk preamp ya. Untuk preamp bisa lebih tidak kuat. Tetapi di sisi lain, meskipun tidak ada kompresor dan lain sebagainya, saya bisa mengatakan mixer ini sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Bukan di kelasnya, di kelas harganya bukan, tapi sangat-sangat baik ya di kelas harga yang lebih mahal. Bukan, kan biasanya kan ada sangat-sangat baik di kelasnya gitu. Nah, kalau ini enggak, dari tampilan luar biasa, sangat compact, dan intinya untuk port tab itu sangat-sangat, saya sangat nyaman lah, intinya saya sangat nyaman untuk membawanya. Nah, mic yang saya gunakan kali ini adalah dari Samson Q7 ya, Samson Q7, kabel XLR, apa ini mereknya lupa saya, tapi bukan Mogame ya ini, tapi Stara, tapi nggak sekelas ini. Kalau Mogame kan, tapi ini menyamai lah gitu, tapi bukan Mogame. Kalau Mogame nggak segini harganya gitu. Kemudian kita akan kulik lebih jauh ya. Nah, tipe mixer recording teh yang saya gunakan kali ini adalah Elegan 6 ya, Elegan 6. Di sini terdapat 4 mono, bisa combo jack ya, phantom per channel. Jadi kalau kita semisal ada kegiatan di masjid yang membutuhkan mic podium atau mic condenser yang membutuhkan 48 volt lebih dari satu, ini bisa mengcover. Jack combo tentunya di tengah pasti ada Akai dong, ada Akai. Kemudian di lingkarnya bisa diletakkan XLR atau Canon ya, Canon jack 3 kaki. Oke, baik. Kali ini adalah flat. Maksudnya flat di sini 0 dB semua ya untuk equalizer, kecuali yang ini sedikit saya boost. Nah, kalau kira-kira di tengah seperti ini untuk backsound, tapi ini saya boost kira-kira sedikit lah, nggak sampai mentok. Kalau mentok segini. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya adalah standar sekarang, yaitu 7 band graphic equalizer. Nah, sedikit informasi, yang lebih lama keluar dari ini, tapi merek lain di situ saya pernah pegang juga, pernah menggunakan selama 2 tahun. Ada JK Caustic yang tipenya saya lupa ya, cuma 16 channel pada waktu itu, 16 channel. Kemudian graphic equalizernya ada 9 atau 10 ya, 9 lah, yang saya ingat tuh 9 band graphic equalizer. 9 band graphic equalizer cukup sangat bisa mewakili, karena di masing-masing channel ada frekuensi yang notabene-nya bisa mengcover atau menentukan berapa
frekuensi berapa yang kita butuhkan, sehingga kita bisa memainkan mid, low, dan high-nya. Jadi biasanya untuk teman-teman yang baru pemula mungkin ya, baru pemula ini ya, kalau yang sudah ini kan, kalau sudah lama itu kan ini ya, sudah mengetahui hal itu ya. Posisi yang biasanya jika ada 4 knob equalizer atau 4 knob pengaturan audionya pada mixer masing-masing channel, itu yang atas sendiri dari ukuran dari jack, dari chop konektor per channel itu adalah biasanya trim atau gain ya, sama trim atau gain. Kemudian yang kedua adalah biasanya high. High itu menentukan frekuensi sejauh mana kita memboost atau meng-cut frekuensi tinggi, sekitar belasan ribu ya, sekitar belasan ribu, 10, 11 hingga 20. Nah, di situ di bawah itu, nah ini adalah frekuensi. Frekuensi itu menentukan sejauh mana si mid, high, low ini berperan. Contoh seperti ini. Ini sebenarnya tulisannya mid ya. Yang saya ingat itu mid ya. Mid. Ini mid. Saya akan keraskan. Tapi ini fungsinya adalah frekuensi. Nah, ciri-ciri fungsi frekuensi adalah yang seperti ini. Sebentar. Ini ya, di menu dari MP3-nya. Di menu dari MP3-nya. Ciri-ciri frekuensi adalah seperti ini. Ketika di boost, sebentar. Ini cut ya. Tapi kalau di boost, dia bisa akan mundur. Dia bisa mundur. Mid, high-nya bisa mundur. Nah, nih. Sebentar. Halo. Sebentar. Nah. Siapa ini? Oke, terpotong ya, terpotong. Saya kira Imam telepon tadi. Saya kira Imam telepon, ternyata yang berkegiatan ada yang ini apa? Ada yang ngejob saya di bulan ini gitu. Konfirmasi lebih lanjutnya ternyata. Saya sudah kemarin sih yang ngejob. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah middle, tapi sebenarnya ini adalah frekuensi ya. Nah, ini kan mundur ya. Ya kan, mundur kan? Ini mundur ini. Untuk high-nya mundur. High-nya mundur. Ini di. Nah, kan nggak sama kan sama suara saya. Suara saya masih flat ya. Nah, ini yang dia boost adalah frekuensi yang bisa diolah. Sebenarnya kalau ada mid-nya, ini bisa jadi frekuensi. Ini bisa menjadi frekuensi. Nih. Bisa jadi frekuensi sebenarnya. Tapi ini berhubung ada 3, berarti high, frekuensi, low. Nah, low yang ini. Nah, ini low nih. Jangan di boost ya, nggak terlalu ini. Nggak nyaman ya, kurang nyaman ya, karena masih ngobrol. Dan frekuensi untuk selanjutnya ini adalah masih dalam keadaan 0 dB ya, nggak ke atas nggak ke bawah, tidak plus tidak minus untuk grafik equalizer. 7 grafik equalizernya tidak plus tidak minus, jadi masih 0 dB, masih tengah-tengah. Oke, untuk selanjutnya
kita akan apa itu namanya, akan tes untuk reverb. Kita pause dulu ya, pause dulu. Oke, kita pause dulu. Ya, ini sebentar akan saya naikkan suara saya untuk gainnya, trimnya ya. Cek segini ya. C segini. Oke. Ini masih flat. C C C C C C C C. Masih flat, tapi di sini yang saya tidak boost, bahkan saya cut, itu adalah bass untuk ini, untuk vokal saya. Belum, tidak saya boost karena untuk vokal ya, untuk vokal, kecuali midnya saya boost atau saya naikkan, baru kita butuh low. Semisal seperti ini, segini, cek 1 2. Tapi menurut saya sudah nyaman. Kalau terlampau ini jadi nggak enak ya, didengar nggak enak. Paling tidak seginilah. Nah, jika apa itu namanya, jika yang saya naikkan high-nya, jadi begini, tes 1 tes 1 2 tes. Ini pakai frekuensi volume tinggi semua ya, ini pakai volume tinggi. Jadi saya akan nampakkan noise yang paling keras. Yang paling keras dari mixer ini adalah hanya segini. Bayangkan. Tapi saya kondisikan tidak clipping. Saya kondisikan tidak clipping, tapi saya tinggikan semuanya, saya tinggikan. Jadi noise terkerasnya, jika kita bandingkan dengan merek sebelah, saya tidak sebut merek, wah ini pasti ada yang gereng dan lain sebagainya ini. Tapi cukup rame ya, cukup rame di pasaran, cukup rame. Ini nih sangat kuat sekali. C tuh, kuat sekali bukan? C kuat sekali. Nah, jadi begini ya, tes 1 aha, c segini cukup saya rasa. C a h c flatnya udah enak gitu ya, untuk middle-nya buat suara udah enak gitu. C ternyata segini paling enak. C, tapi kalau selebihnya selera. Nah, misalnya segini itu selera. Kita tambah dikit berarti C za. Nah, segini cukup. Za C. Nah, sekarang saya akan buka untuk efeknya. Saya akan aktifkan efeknya. Ini di reverb yang ke-1. Efeknya ini hanya ada 16 ini DSP, tapi cukup mewakili. Nantilah kita tunjukkan ya. Cukup mewakili. Coba ya, saya akan aktifkan. Oh ya, ini fitur-fiturnya untuk kelengkapannya memang tidak standar profesional ya. Di sini tidak standar profesional, tidak ada grup. Kemudian untuk mute per atau mematikan per channel, terus kemudian PLF dan lain sebagainya tidak ada. Tetapi jika untuk preamp, hanya untuk preamp di recording, wah ini sangat cukup. Atau untuk gendang, wah ini istimewa ini. Ini istimewa sekali.
istimewa sekali. Karena ini adalah titik terbesarnya noise yang saya dapatkan, yang saya bikin. Titik terbesarnya noise yang saya bikin. Di sini hanya ada minus berapa dB saya? 20 dB kalau nggak salah. Nih, cek satu. Nah, anehnya, bukan anehnya sebenarnya. Minusnya, meskipun jack Canon, ini menggunakan jack Canon, ya, menggunakan jack Canon, itu akan sama hasilnya. Hasilnya akan sama. Jadi biasanya tuh kan pelit kalau karena memang didesain untuk preamp recording sih sebenarnya mungkin ya. Dari sisi kebersihannya ya, dari sisi kebersihannya sih ya. Ini jika menggunakan efek menggunakan jack Akai. Ini kan Canon ya, maaf ya kalau salah. Ini. Jika menggunakan jack Akai, itu akan sama, hasilnya akan sama. Saya tidak akan ini ya. Saya ambil kabel ya. Saya akan ambil kabel, saya ganti. Saya ambil kabel, saya ganti. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sebentar ya, agak lama ya. Tapi nggak lama-lama sih. Tenang. Iya, ini saya sudah dapat kabel Canon ya. Saya akan lepas pakai channel yang sama, Karena kan kita ingin membuktikan bukan? Kita ingin membuktikan. Yuk coba yuk. Nah, sama bukan? Sama ya. C. Kepekaannya hampir tidak, intinya tidak signifikan untuk perbedaannya. Tapi tergolong sama menurut saya. Karena dibanding saya yang menjadikan tolak ukur adalah mixer yang pada umumnya gitu, pada umumnya. C ini masih bisa ngejar. Nih kan? C bisa ngejar, masih bisa ngejar. Nggak kecil-kecil amat gitu. C. Oke, saya pindah lagi. Nah, ini cek sa. Nggak pas anjlok gitu, nggak pas anjlok. Jadi kan kalau mixer yang ini ya, mixer saya saja ya kita bandingkan sama Behringer ya, wah itu anjloknya luar biasa. Kita harus naikkan trim sedemikian rupa banyaknya gitu, bahkan sampai mentok, hampir sampai mentok kurang dikit gitu kan, kurang dikit udah mentok. Tapi untuk recording teh Elegan 6, nah ini luar biasa. Mohon maaf ya jika lama karena job-jobnya kita butuh lama gitu, butuh lama dalam hal yang kayak beginian ini. Kita nggak bisa sebentar. Ini untuk volume
Volume ini saya usahakan full volume master, apa bukan master ya. Saya fullkan ini. Ini RL-nya full. Kemudian volume channel full. Kemudian gainnya enggak jam 12 lewat dikit. Ini jam 12 nih. Cek C. Kalau kita kurangi ini gainnya yang full. C 1 2 C J. Jika nggak full ya nggak bisa ini, nggak akan desis. Tapi yang saya carikan desis maksimumnya. Nah, desis maksimumnya. Jadi sebegini nggak masalah. Memang yang saya, jadi supaya ada pembanding gitu loh ya, supaya ada pembanding daripada merek sebelah gitu. Karena ini belum begitu dilirik. Entah dari pasarnya yang notabene-nya kurang dikenal karena memang produk Indonesia ya, made in China, tapi ini Indonesia gitu. Itu Indonesia. Jadi begitu untuk recording teh. Itu oke. Untuk selanjutnya kita akan buka efeknya ya. Kita akan buka efeknya. Sebentar. C. Nah, ini jika untuk musik-musik akustik nih, kita bisa rasakan ya, dari buka efek saja sudah kesannya megah, kesannya udah profesional. Dari gini aja kesannya udah profesional banget. Suara efeknya bukan ecek-ecek, padahal fitur efeknya hanya ada sedikit, hanya ada parameter untuk panjang pendekin, kemudian volume master dan gain pada efek, kemudian per channelnya. Nah itu kan per channelnya. Kalau di recording tuh ada apa wide ya, wide apa istilahnya ya itu ya, kalau di plugin tuh. Ini dari sini aja udah kelihatan profesional. Tes untuk ngobrol enak. Tes saya kurangi untuk gainnya, untuk ininya apa, high-nya. Tes ya, tes. Kalau dipanjangin gimana? C. Kita manisin ya. C. Ini buat akustik, buat bossa nova, buat musik-musik bosas gitu. Enak. Tes. Ini hold. Tes. Oh reverb, ini reverb ya. Yang ke satu reverb. Tes. C. Oke. Kita mentokin tes. Nggak mungkin juga kalau saya nggak suka efek-efek terlampau panjang. Tes 1. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita mereview sama-sama, mereview bareng-bareng mixer recording teh Elegan 6 yang harga di bawah 1 juta, di atas 500.000. Berarti 1 juta kecil ya. Kan ada tuh ya yang istilah-istilah di reviewer HP itu kan 1 juta kecil. Tes segini ya. Tes 1. C. Mantap. Tes. Baik. Masih bersama kawan. Itu namanya orkesan ya kan.
yang suka orkes, suka Adela, dan apa, kalau Bondowoso ada Mentari, iya benar ya, Mentari musik. Oh iya itu, yang siapa tuh, Kanza, gitu tuh, siapa tuh, itu kan ada tuh. Nah untuk efek berikutnya, yang kedua, cek, nah tes, ini megah sekali, cek, sekian lama, tes, cek, mantap kan, cek, berasa sound profesional gitu ya, cek, nah gitu kan, kayak orkes yang live streaming gitu kan, cek, masih bersama, nah gitu kan, ya kan, bener kan, terserah kalian sih ya bener enggaknya ya, cuman ini emang megah kalau menurut saya tuh, wah gitu, elegan, sopan banget, reverbnya tuh sopan, tes, ini masih kedua. Nah ketiga dan keempat ini yang luar biasa, yang saya senang, tes, tapi jika ini dipanjangkan, tes, luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap guys, mantap. Tes, jadi untuk kegiatan macam-macam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tuh seru kan. Mungkin imam mau qiraah gitu, imam manusia ya, bukan imam sebagai apa, imam sholat ya, itu kan ada namanya imam tuh di Bondowoso ya, atau Udin mau qiraat dan lain sebagainya, itu Mas Udin ya, yang punya channel apa itu, blend apa musikal blend. Nah elegan banget, jadi nyes, kalau sudah tiada baru terasa, tes. Kemarin Udin review asli ya, Mas Udin ya, mic asli ya, luar biasa juga itu, mic asli, bisa rekomendasi. Untuk selebihnya selera. Tapi kalau pendapat pribadi saya, harus ada yang dikurangi jika masuk pada preset yang semisal di keyboard Yamaha itu kan, atau di Korg PA, ada yang dikurangi. Tapi jika menggunakan Samsung ini Key 7 yang saya gunakan, itu langsung ini dia, langsung aja gitu, jadi nggak perlu diulik gitu, bisa langsung, karena ini frekuensinya lebih lurus, nggak bergelombangnya, nggak terlalu tinggi. Kadang ada di frekuensi sekian bisa naik, terus frekuensi ini turun lagi gitu, frekuensi sekian naik lagi. Nah itu merek yang kemarin, kalau pendapat pribadi saya sih, tes, ini parameternya saya nolkan, tes, ini tengah, tes, ini full, tes, 1, cek. Nah tapi untuk efek yang selanjutnya bisa kita coba yang ketiga nih, tes, cek, tes, 1, kayak Ramayana ya, cek, masih bersama gitu kan, tes, terima kasih ya, tes. Untuk akustik banget bagusnya nih, luar biasa bagus,
cek. Jadi efek untuk misalnya ada keyhand, gitar, bass, mungkin keyboard, itu vokalnya segini nih, cek cek cek, ces 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 ces, segini, ces, jazzy banget gitu kan, jazzy banget. Tes, cek. Ini kalau dipanjangkan ya, dipanjangkan enak juga. Cek, satu, baik, 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 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mantap guys, mantap. Jadi luar biasa lah. 1 juta kecil luar biasa, luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan satu juta kecilnya merek sebelah, itu saya nggak akan sebut ya kan, karena saya pernah punya. Ini equalizer masternya belum saya ulik, dan tidak diulik pun udah enak gitu kan. Nantilah kalau misalnya kita ulik jika untuk musik ya, ntar ya, supaya lebih berasa. Jadi segini saya udah cukup sih. Kalau untuk segini udah cukup untuk panjang pendeknya. Volume relatif. Cek bisa segini. Cek bisa segini. Cek se. Ya, bisa. Sebentar. Oke. Sebentar. Ini. Ya. Bisa segini. C. Kan nggak begitu tampak ya, nggak begitu nampak ya kan. Nggak begitu tapi elegan. Yang saya maksudkan di sini elegan. Jadi bukan merek, maksudnya harga-harga segini ini kan, harga-harga 1 juta kecil ada yang begini tuh, wah, menurut saya tuh luar biasa banget gitu, luar biasa. Ces. Kita nyaman, dengerinnya juga nyaman gitu kan. Dengerin nyaman, nggak terlalu norak gitu kan. Ada tuh efek yang memang benar-benar norak ya. Terus kemudian yang memfungsikan juga norak gitu kan. Waduh, kacau tuh. Saya paling nggak ini. Nggak apa ya. Bukan ya, terserah mereka sih sebenarnya. Cuman kalau terlalu norak gitu nyetingnya gitu, untuk porsinya gitu, waduh, saya nggak nyaman banget gitu loh. Intinya nggak nyaman banget untuk ngedengerin, apalagi sayanya yang di situ gitu. Sayanya yang pas di situ, sayanya yang pas main gitu. Waduh, kacau. Nah, itu banyak juga gitu. Banyak juga yang seperti itu. Cek. Oke. Sekarang tes akan saya coba, saya boost ya. Ini saya sengaja boost efeknya supaya transparan. Ces z. Nah, sekarang efek yang keempat yang saya sukai. Untuk selebihnya reverb, delay yang banyak tuh ya, atau echo reverb ada di YouTube. Itu saya gunakan untuk takbir yang sepanjang 7 jam ya, di situ di YouTube saya. PM Record. Sebentar. BM Record ya, BM Record. Jadi itu untuk yang berikutnya, yang keempat atau yang terakhir, atau ada yang kelima, ada delay reverb ya, tapi yang telah nantilah, bisa lah. Tapi ini dulu yang 4 ya. C. Wih, mantap. C. Wih, ini elegan banget. C buat akustik, buat musik-musik jazz, buat kita perform. C.
cis, cis. Ini kita kecilkan ya, coba. Cis, cis, sa, c, c. Wis. Mantap. Mantap, bener-bener. Nah ya, cek, bener-bener mantap. Sebentar. Cis, nih kan, cek. Itu sangat indah gitu loh, membantu perform kita, membantu musik kita. Tes lebih indah. C kalau dipanjangkan gini, cek sa. Ini di defaultnya aja udah nggak norak gitu kan. Jadi kita nggak ribet-ribet mau nyeting gimana gitu. Kalau untuk yang butuh simple, tes sesimpel ini pengaturannya gitu. Cek sa, c sa. Ya. Sesimpel ini gitu pengaturannya tuh. Enak banget. C1 2 C. Ha papa bapa. Papa C. Mantap. Jiza. Ya ini nggak mungkin segini banget sih. Tapi kalau untuk stereo sih enak sih segini. Cis, kalau di ruangan segini udah cukup. Sa, za, segini juga cukup sih. Tapi levelnya dikecilkan. Untuk level efeknya dikecilkan karena sa, atau yang ini dikecilkan. Sa, za, sa. Nah ini segini, tapi terserah selera sih, semuanya selera. Tapi saya supaya transparan, saya buat segini ya. Cek, karena ini kan untuk review. Cek sa. Ini tinggal dikecilkan dikit aja udah enak. Cek sa, zat satu. Cek. Jadi untuk genre-genre musik pop, kemudian bossa, kemudian rock juga bisa sih sebenarnya. Itu ya, intinya netral. Kita butuhkan netral kan gitu. Oke, untuk selanjutnya cis. Untuk selanjutnya ini adalah delay reverb. C zadu, za, za. Tapi sayangnya bukan pingpong delay. Kalau pingpong delay nggak ada di reverbnya dia. C ini karaoke kayak delay kuno gitu ya. Tes satu semakin banyak nomornya semakin besar untuk delaynya. Oke, untuk sekarang cek sa segini cukup. Tes satu za c sa cek sa. Atau delay yang lain, misalnya kalau saya suka yang ini sih, cek sa. Tapi relatif, kadang-kadang juga bisa pindah. Cek sa cis sa. Untuk low-nya tidak mengganggu. Itu yang membuat nilai apa? Saya senang. Low-nya tidak mengganggu. Jadi sebanyak apapun reverbnya nggak so gitu kan, nggak meskipun nggak ada pengaturannya untuk high cut atau kan biasanya kan ada tuh kan ya reverb kan ya, itu pengaturan kayak begitu gitu. Itu ini nggak ada, tapi luar biasa, udah baik gitu kan. Nah sekarang kita akan coba musiknya pakai DJ yang ini apa pindah ya nanya, tapi ini aja boleh lah.
Nah ini yang frekuensinya, tapi di sini mid ya. Ini bass low-nya masih kecil loh ya, masih kecil. Low-nya masih kecil. Official. Oke. Ini low-nya belum full, separuh kurang, jam 12 kurang. Ini pas tengah. Ini pas tengah. Luar biasa memang, gelegar nih memang. Meskipun buat live perform, wis mantap. Tuh kan. Saya akan olah supaya tidak sakit di telinga saya. Jadi frekuensi ini mengganggu, ini mengganggu nih. Jadi nah ini nyaman, kita dengarnya nyaman. Bentar. Kita dengarnya nyaman. Yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat, frekuensi yang baik itu, kita memutar frekuensi yang baik itu di telinga nggak ganggu, satu. Kemudian kedua, orang lain ngobrol bisa dengar meskipun dalam keadaan keras kita mutar. Iya, oke. Sebentar, ada yang chat WA, ini siapa ini? Mungkin sebentar. Tes. This is special perform tepat official and Dedi Muliawan. Iya, oke. Tes. Jadi yang kita perhatikan, nyamannya orang, sehingga musik yang kita perdengarkan akan lebih indah gitu kan. Jadi lebih indah. Kalau gini rusak, suasana rusak. Dan tidak sedikit orang yang mutar seperti itu. Kadang di gedung, di dalam ruangan, wah kacau itu. Saya ada di daerah, saya nggak nyebut daerahnya, cuman daerah timur ya gitu kan. Wah, di ruangan, bayangkan treble-nya segini, gila nggak tuh? Saya nggak kuat, saya main itu segini nih. Segini, tingginya segini nih. Itu di dalam gedung, bayangkan. Itu di dalam gedung, gila nggak tuh? Dalam gedung. Jadi jika mengikuti ini musik, kita harus putar vokal lagi. Vokal kita misalnya begini, tes sampai mentok gak masalah, sampai mentok pun gak masalah. Untuk mid high-nya gak masalah, karena gunanya frekuensi, gunanya apa, puter-puter ini, gunanya puter-puter ini ya kita gunakan. Tes
kita maksimalkan senyaman kita gitu, senyaman dan seindah mungkin menurut kita bagi orang banyak gitu kan. Bukan selera kita ya. Kadang kalau selera kita bisa macam-macam, tapi kenyamanan itu di dalam memutar sound, di dalam kita sebagai soundman gitu kan. Ya, kita perhatikan kenyamanan orang lain mendengar sehingga bisa menikmati. Apalagi lingkup ukuran kafe semisal kafe dan lain sebagainya. Wah, itu membutuhkan sesuatu yang mau benar-benar harus indah, nyaman, enak didengar, kemudian nggak gini-gini amat untuk vokal. Itu mengganggu orang makan ganggu orang makan banget gitu kan. Jadi segini ini menurut saya itu bagus. Maksudnya bagus dalam arti nyaman bagi orang lain yang mendengarkan. Ini untuk lain-lain hanya saya cut ya, bukan saya bus ya. Tapi kalau saya bus, wah kacau ini bunyinya. Jadi karena menyimpan power yang luar biasa ini untuk dentuman. Nah, bagusnya mixer ini di bus apapun, seperti apapun dia nggak pecah. Kalau merek sebelah, waduh, mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa mendengarkan dengan seutuhnya ya. Sehingga tidak terpotong-potong, kemudian tidak dipotong-potong, kemudian tidak terpotong-potong sehingga salah persepsi, salah tanggapan, akhirnya wah apa sih ini Benny ini, wah kacau, memvonis dan lain sebagainya, aku suka merek itu gitu. Enggak ya, toh saya juga tidak menyebutkan satu merek gitu kan, enggak, saya tidak menyebutkan satu merek apapun gitu. Kecuali tadi mic si yang di review sama Mas Udin ya, kecuali mic tadi. Nah, jika merek mixer yang sebelah itu, wah kita putar sedikit udah clipping pecah ndak karuan, itu kan kacau. Nah ini karakter gitar ya, gitar di sini. Saya naikkan dikit. Karakter supaya keluar, jadi nggak mendem gitu, tidak memendam frekuensi sehingga kurang. Saya segini ya. Oke, coba. Ini bisa kita beginikan, bisa lebih lembut lagi kan, lebih lembut ya, bisa. Jadi untuk frekuensi tingginya, karena ada frekuensi yang tinggi yang bisa kita maksimalkan sehingga lembut. Makanya untuk mendengarkannya jangan diloncat-loncat ya. Jadi sehingga tidak salah persepsi atau salah tanggapan dan lain sebagainya, kemudian disangkanya saya menggurui. Wah tidak, sama sekali saya tidak ada niat seperti itu, karena saya juga belajar, kita belajar bareng-bareng di sini. Saya juga belajar. Katanya salah satu temen juga, saya tergolong orang saya penget, katanya gitu istilahnya. Penget tuh sama audio ya, bukan penget sebenarnya, tapi mencari kenyamanan bagi orang lain itu yang sangat susah. Karena karakter mixer, karakter audio itu berbeda-beda kawan. Tidak satu audio kemudian sama, tidak, itu berbeda-beda banget.
berbeda-beda. Jadi kita harus mencari, memang benar-benar mencari. Ini aja suara saya, misalnya frekuensi masternya saya rubah, hanya berubah juga bukan? Jadi butuh ini di boost, karena kalau begini karakter vokal saya kurang keluar. Nah kalau gini bisa kayak deket gitu sama mic gitu, kayak yang banget gitu, ada kompresornya itu kan. Jika ada kompresor ya, apalagi multiband, yang ada multiband, menu multiband kompresor tuh, wah ini luar biasa. Ini bisa seperti ini ya, tapi kan ini kan nggak ada fitur itu. Nah, sedangkan kompresor yang di mixer itu hanya threshold dengan rilisnya pun ya default gitu, threshold dengan ini yang satu knob itu adalah threshold dengan gain, ada rilisnya sih sebenarnya. Cardnya juga ngikut tapi defaultnya yang naik turun itu threshold dengan gainnya kan. Ada kan kadang jika misalnya di Behringer atau di mana yang ada itu Allen Hit apa ya, pemaki ya, itu ada kompresornya tuh kalau nggak salah. Nah sekarang pun di asli yang terbaru ya, Asli King Note 8 yang 2023 itu 2023 dia mengeluarkan yang ada gainnya, yang ada kompresornya ya. Gila itu, istimewa tuh. Tapi semoga saja memperbaiki audio yang tipe-tipe sebelumnya kan gitu kan, karena upgrade sebuah produk itu jika tidak memperbaiki kualitas yang sebelumnya yang telah diluncurkan ya percuma juga gitu kan, percuma juga. Jadi seperti itu ulasan yang saya bisa bagikan untuk kalian teman-teman para pendengar dimanapun berada, di Bondowoso tentunya, di Bondowoso atau dimanapun lah yang audio ini bisa sampai gitu, karena mungkin juga ukurannya juga besar. Ini lama banget ini kayaknya nih ya, audionya lama banget. Saya akan sebarkan di MP3 ya. Jadi intinya untuk suara kita cari kenyamanan bagi yang mendengarkan. Audio yang baik bukan hanya yang bermerek, belum tentu juga gitu, tetapi kitanya yang bisa memaksimalkan alat yang kita kuasai, yang kita punya, atau yang kita memakainya gitu. Kita bisa tidak memaksimalkannya. Nah itu yang kita harus butuh eksplorasi, butuh belajar, butuh sharing. Saya pun demikian. Sharing itu adalah merupakan kebutuhan bagi kita sebagai soundman atau apapun, di bidang apapun. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi apapun. Juga jangan pelit ilmu, tentunya jangan pelit ilmu. Oke. Terima kasih, mungkin akhir kata dari saya kali ini yang dengan produk dari recording teh Elegan 6 ya, Elegan 6. Enggak, saya tidak di endorse atau enggak guna juga sih endorse saya gitu kan. Enggak guna juga endorse saya. Ini hanya kebetulan saya gunakan untuk preamp jika saya membutuhkan. Oke. Terima kasih, dan seiring lagu ini nanti kita sudahi ngobrol atau sharing bareng-bareng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio, salam pencinta audio.
dari saya.